Oke, halo semuanya, lagi sama gue Luis di Granita Kadi. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngomongin soal keyboard lagi yang tidak ada habisnya ini, gitu ya. Dan ada satu fitur yang digadang-gadang itu menjadi fitur yang akan ngetren di tahun ini. Itu namanya adalah fitur OLED, yang dimana sampai hari ini pun kayaknya masih cuman Maxfit 81 doang untuk yang lokal yang punya fitur itu. Dan sampai akhirnya di hari ini, Norito ngerilis sebuah keyboard yang namanya Timeless 82, yang mana dia punya fitur OLED juga. Dan untuk fitur-fitur lain yang udah cukup umum kayak wireless 3 mode atau koneksi 3 mode, lalu gasket mount, terus short facing, hot swap, itu semuanya udah ada. Dan nanti akan gue bahas lebih detail dan akan gue bahas juga kira-kira ini keyboard worth it atau enggak. Oke, jadi sesuai namanya Timeless, jadi mungkin Norito pengen keyboardnya ini tidak lekang oleh waktu. Makanya mereka itu ngerilis dua jenis tema, yaitu futuristik dan juga nostalgic. Dan untuk yang versi futuristik sendiri, dia ini membawa warna hitam dan juga cyan, atau warna cyan yang memang identik dengan futuristik, neon-neon gitu. Dan selain itu untuk yang versi nostalgic itu mereka ngebawa warna putih yang sudah menuju menguning gitu, atau beige lah bisa dibilang. Dan bikin dua tema ini tuh jadi cukup relevan dengan nama Timeless yang pengen Noir bawa ini. Dan gue pribadi jujur lebih suka sama yang versi warna nostalgic ini, karena dari dulu tuh gue suka sama warna beige. Dan ya ini balik lagi, kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Dan selain versi futuristik dan juga nostalgic, mereka itu juga ngerilis versi klasik dan juga barebone gitu. Dan untuk pricingnya sendiri, mulai dari yang paling atas itu yang versi pakai Jewik Black, itu harga itu di 1.399.000 atau di 1,4 juta. Dan untuk yang versi pakai KTT Kang White itu harga di 1.349.000 atau di 1.350.000. Dan untuk yang versi klasik kebetulan gua nggak ada, itu harga di sekitar 1.100.000. Dan untuk yang versi barebone dia di 899.000 atau di 900.000 aja, di bawah 1 juta. Jadi harganya di sini memang cukup menarik, terutama yang versi barebone. Kalau kalian memang pengen nge-custom keyboard kalian, ya mungkin bisa pilih yang barebone. Dan mereka juga ada ngejual additional plate yang bahannya itu aluminium, FR4 dan juga POM yang masing-masing harganya itu di 100 ribuan. Jadi silahkan pilih aja kira-kira warna apa dan juga budget mana yang kira-kira cocok sama kalian. Lanjut, untuk layoutnya sendiri, dia ini layoutnya 75%. Jadi ada arrow key, ada F-row-nya juga, dan dia ini exploded. Jadi di bagian arrow key sama F-row-nya dia terpisah gitu ya. Dan selain itu dia juga nggak punya knob. Cuman nggak ada knob bukan jadi concern buat gue, karena knob di keyboard menurut gue bukan suatu keharusan, karena gue pribadi pun juga punya keyboard yang ada knob pun nggak kepake sama gue. Coba baik lagi, beda orang bisa beda kebutuhan. Lalu perbedaan yang signifikan dari sisi OLED-nya antara Timeless 82 dan juga Maxfit 81 menurut gue adalah dari segi warna OLED-nya. Jadi mana Timeless 82 ini dia itu warna OLED-nya lebih ke hitam putih, sementara di Maxfit 81 dia mungkin warnanya lebih ke biru sama hitam. Dan selain itu OLED screen dari si Timeless 82 ini juga kelihatannya lebih besar, jadi komposisinya kalau misalkan dilihat itu kelihatannya lebih manis aja gitu. Dan dia juga ada kayak semacam screen protectornya gitu yang nyatu sama si top case-nya. Nah dari segi desain memang kalau dari atas kayak keyboard 75% pada umumnya, jadi nggak ada yang bisa gue komentarin. Selain itu dia untuk bagian case sendiri tuh dia untuk topnya dia pakai bahan ABS plastik. Selain itu untuk di bagian bottomnya dia pakai bahan polikarbonat yang kelihatannya jadi kayak transparent smoky gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli yang versi warna nostalgic itu kalian dapetin yang versi bottom case-nya transparent smoky warna putih. Kalau yang hitam ya berarti transparent smoky hitam. Nah selain itu di bagian bawahnya ini ada underglow RGB di bagian bawahnya, dan karena case-nya ini pakai bawahnya ini pakai warna transparent smoky, jadi kalau kalian taruh di meja itu underglow-nya bakalan kelihatan terang. Cuma kalau kalian nggak suka silahkan dimatiin. Nah selain itu di bagian bawahnya juga ada badge aluminium buat naruh brandingnya mereka, dan menurut gue cukup unik gitu ya, karena ya daripada pakai stiker mulu kan, mendingan pakai kayak gini aja lebih manis menurut gua. Dan dia ini bukan external weight ya, tapi itu dia kayak pakai semacam plat aluminium yang dimana dilapisin kayak semacam mirror polish, jadi kelihatannya itu kayak cermin gitu. Paling note dari gua, kalau bisa jangan pegang si backplate belakangnya ini biar nggak gampang lecet. Cuman kalau misalnya kalian niat, kalian nggak usah lepasin anti goresnya, yang kalau kalian baru pertama kali beli itu ada anti goresnya sebenarnya. Kalau bisa ya itu jangan usah dicopot, atau kalau niat lagi kalian bisa beliin anti gores yang tinggal dipotong itu doang, itu juga bisa. Nah secara build quality-nya kurang lebih keyboard ini udah cukup menggambarkan keyboard di harga 1 jutaan. Jadi cukup layak menurut gue untuk di harga segini. Untuk build quality-nya, untuk finishingnya nggak ada yang aneh-aneh, cukup mulus, nggak ada yang mencong-mencong atau nggak ada yang somplak-somplak juga di unit gue gitu ya. Dan selain itu dia juga nggak ada suara creaking sama sekali, jadi untuk masalah build quality gue nggak ada komplain. Lanjut untuk keycapnya, di sini mereka pakai keycap berbahan PBT die-sap yang ketebalannya itu di 1,6 mm gitu. Dan dia ini cherry profile, jadi tentu saja sudah south facing, jadi kalian nggak perlu khawatir interference kayak waktu lalu.
gitu ya. Dan selain itu dari segi font untuk yang versi futuristik sama yang nostalgic itu ada perbedaan. Jadi untuk yang futuristik itu memang karena tema yang futuristik, jadi secara font itu dia kelihatannya memang lebih tipis-tipis dan lebih futuristik lah ya. Gue agak susah mendeskripsikannya pakai kata-kata, kalian bisa lihatnya sendiri. Dan untuk yang versi nostalgic itu dia fontnya bisa dibilang lebih normal, dan masing-masing dari warna futuristik sama yang nostalgic itu kan ada dapetin ekstra 11 novelty yang dimana menggambarkan masing-masing temanya. Kalau kalian yang beli versi futuristik ya berarti novelty-nya tuh lebih ke robot-robot gitu, sementara untuk yang nostalgic dia lebih vintage lah. Ada ya kalian bisa sendiri gambarnya kurang lebih kayak gini. Untuk yang versi nostalgic itu dia pakai aksen warna kuning atau orange, dan selain itu untuk yang versi futuristik dia novelty-nya pakai warna cyan. Lalu dari segi bahan atau surface atau permukaan itu ada perbedaan antara keduanya. Jadi untuk yang versi futuristik itu dia secara bahan atau surface itu mirip banget sama surface-nya Geek Arc, yang mana dia itu permukaannya itu bener-bener halus banget, dan secara konsistensi memang menurut gue udah cukup baik. Cuma memang ada beberapa alignment yang agak sedikit kurang pas posisinya, cuman itu minor banget, kalau nggak diperhatiin itu nggak kelihatan. Cuman untuk yang versi nostalgic sendiri dia ini mengingatkan gue dengan surface-nya keycap Xiaomi, cuman dengan versi yang lebih halus lagi gitu. Dan secara konsistensi printing dan segala macam di sini menurut gue udah sempurna, nggak ada alignment yang ngaco, nggak ada alignment yang geser-geser. Jadi secara surface segala macam untuk keycapnya menurut gue udah cukup baik untuk harga segini. Lalu untuk koneksinya bisa 3 mode, bisa wired, bisa Bluetooth 5 sama wireless 2,4 GHz. Di bagian bawahnya sini tuh ada switch untuk gonta-ganti si koneksinya, dan untuk koneksi Bluetooth-nya pairing gampang, tinggal tekan FN 1 sampai 3 untuk pairing ke device yang kalian pengen konekin. Dan gue udah coba Bluetooth-nya udah aman, gak ada masalah sama sekali gitu. Dan kalau kalian pengen yang lebih minim delay kan bisa cobain pakai yang wireless 2,4 GHz-nya, karena untuk main game di situ lebih oke. Gue udah coba juga, udah berasa kayak kabel, jadi karena masalah. Dan untuk paling perlu di keep note aja untuk yang versi wireless 2,4 GHz-nya itu kan harus pairing dulu di awal pemakaian. Dia kan tinggal tekan FN sama 4 untuk pairing ke dongle-nya biar bisa ke connect gitu ya. Dan selain itu untuk masalah interferensi sinyal di koneksi 2,4 GHz-nya itu nggak ada, karena di PC gue kebetulan kabelan seperti biasa, gue nggak nemuin isu sama sekali. Cuma beda setup, bisa beda isu juga. Lalu buat kapasitas baterainya tuh dia gede banget. Yang versi futuristik sama nostalgic dia kapasitasnya di 8000 mAh, sementara yang klasik sama barebone dia kapasitasnya di 4000 mAh. Cuma menurut gue 4000 mAh aja udah gede banget buat sebuah keyboard mechanical gitu ya. Dan gue udah coba juga buat gue udah sempet pakai yang versi futuristik itu kurang lebih selama 2 mingguan, itu habisnya di kurang lebih itu 1 minggu lebih 5 sampai 6 hari. Jadi udah cukup panjang, dan sudah cukup lebih panjang juga daripada keyboard mechanical wireless kebanyakan. Dan untuk yang versi 4000 mAh sih gue asumsi habisnya kurang lebih sekitar semingguan, kayak keyboard pre-built wireless yang lainnya kurang lebih habisnya segitu juga tanpa RGB. Dan sayangnya setidaknya sampai video ini gue kelar syuting ini tuh gue masih belum dapat akses ke softwarenya gitu, karena memang untuk ngeganti nge-custom si OLED ini tuh kita harus lewat si softwarenya, dan sayangnya gue belum bisa akses gitu ya. Cuman kalau dari mereka sendiri sih mereka bilang kalau si OLED ini bisa buat hardware monitoring sampai ganti GIF, ganti gambar segala macam itu bisa lewat softwarenya. Cuman ya gue belum bisa nyobain, dan jadinya karena gue belum bisa nyobain, gue cuma bisa menikmati jam, baterai, sama koneksi plus logo timeless yang gue ganti itu doang. Oke, lanjut buat ke bagian dalam dari keyboard ini. Jadi untuk cara bongkarnya itu tinggal dicongkel doang antara top dan juga bottom case-nya, tinggal ditarik-tarik udah kelar gitu ya. Dan untuk bahan plate sendiri dia pakai bahan polikarbonat, bahan gasketnya dari bahan silikon. Lalu untuk desain dari si mounting point itu dia pakai desain kayak semacam leaf, yang dimana mengingatkan gue dengan keyboard yang QWERTY case sama si Jeris. Kurang lebih dia pakai desain yang kayak gini, dan udah cukup efektif untuk mengurangi compression dari plate yang bakal ditekan sama si gasketnya. Lalu di sini juga nggak ada flex cut yang aneh-aneh, dan mereka juga nggak pakai daughterboard. Dan gue ingatkan bahwa daughterboard itu bukan tolak ukur sebuah keyboard itu gasket beneran atau enggak, itu nggak ada hubungannya ya. Dan selain itu untuk sound dampeningnya sendiri di sini mereka udah lengkap, udah ada platform, udah ada poron sheet, udah ada silicone foam juga di bagian case foamnya. Cuma di sini menurut gue si silicone foam di bagian case-nya itu menurut gue masih cukup ketebelan gitu ya. Cuman karena dia itu desainnya disekat-sekat, terus di bagian tengahnya itu dia nggak terlalu tebal, jadi sebenarnya tuh nggak terlalu neken balik si PCB-nya. Cuman
tetap compressionnya itu jadi kerasa lebih tinggi dan bikin suara keyboardnya itu jadi sedikit lebih muted. Cuma dari antara semua keyboard yang udah pernah gue review yang case tebel-tebel, si Timeless 82 ini doang yang menurut gue paling mendingan dari segi compressionnya. Itu cuma baik lagi kalau misalnya kalian pengen compressionnya hilang dan suaranya jadi sedikit lebih keluar, kalian bisa copot aja si silicone foamnya. Dari segi tapping feel sendiri menurut gue ini udah cukup soft, agak sedikit kekompres seperti yang gue bilang tadi, bisa dicopot silicone foamnya kalau memang nggak pengen kekompres tapping feelnya gitu ya. Dan dia ini nggak flex gitu ya, karena syaratnya untuk flex adalah PCB-nya harus ada flex cut dan plate-nya juga harus ada flex cut, atau bahkan tidak usah pakai plate sama sekali, cuman PCB flex cut doang gitu. Cuman ya keyboard-keyboard lokal juga nggak ada yang flex, terlihat flex iya, cuman ya itu bukan sebuah kekurangan juga, karena kalau terlalu flex pun orang banyak yang nggak suka juga. Intinya secara tapping feel sih dia udah cukup menggambarkan keyboard gasket mount pada umumnya seperti apa ya, keyboard ini udah cukup menggambarkan hal itu. Dan untuk suara sendiri dia ini suaranya tuh cukup deep dan cukup talky untuk yang versi KTT Kang White gitu ya. Dan untuk suaranya kalian bisa explore sendiri lah, mau dibikin talky, poppy, creamy, gue rasa bisa-bisa aja kalau kalian pakai mod-mod yang aneh-aneh itu yang udah gue sempat bahas di video yang lalu. Dan untuk masalah stabilizer sendiri dia pakai stabilizer PCB mount gitu. Dan untuk masalah rattle-nya di sini gue cukup impress karena tidak ada rattle di kedua unit gue. Ini bagus banget stabilizernya, cuman memang secara feel si stabilizernya ini agak berat, kayaknya agak sedikit overloop. Cuma menurut gue overloop nggak masalah selama nggak kering dan nggak rattle gitu, karena kalau overloop kayak gini tuh biasanya kalau dipakai agak lama dia nanti bakal settle sendiri. Dan untuk suaranya kayak gimana, silakan kalian dengerin sendiri. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya, untuk yang versi futuristik sama yang nostalgic yang harga 1,3 sama 1,4, menurut gua kalau kalian cari keyboard 75% yang tahu pakai doang, udah enak, nggak usah diapa-apain lagi, menurut gue ini keyboard yang jangan di skip gitu ya, karena ya semuanya udah lengkap, secara looks juga di sini udah asik banget. Yang nostalgic yang favorit gue, secara fitur lengkap, gasket mount, koneksi 3 mode, short facing, ngocop semuanya udah ada, secara tapping feel udah oke. Dan secara build quality udah ngegambarin banget keyboard seharga 1,3-1,4 juta. Jadi gue so far nggak ada problem soal keyboard ini gitu ya. Dan untuk kompetisinya di keyboard 75% menurut gue ini harga yang sangat masuk akal banget buat si Timeless 82 ini. Dan untuk yang versi barebone yang 899 atau 900.000 ini technically lebih murah daripada Maxfit 81, bedanya 100 ribuan doang, yang secara fitur masih mirip-mirip. Cuman ya gue nggak tahu ini plus atau minus, cuman dia nggak ada knopnya gitu ya. Dan ya gue rasa ini keyboard yang cukup gampang buat gue rekomen untuk sekarang ini pas gue ngupload gitu, karena kedepannya kalau ada keyboard lain lagi ya gue nggak tahu. Dan ya paling note gue yang terakhir itu adalah silicone foamnya tadi, kalau nggak suka bisa dilepas. Dan backplate-nya pun gue saranin jangan kebanyakan dipegang. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Noir Timeless 82 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok, lalu join komen kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe to Google List dari Krangetaka. Sampai jumpa di video berikutnya.